Selamat pagi para mahasiswa komputer sains matematik kelas LA05 mata kuliah Evan Kampus 1 ya. Nanti Evan Kampus 2 ya pasti dosen lain yang ngajar biasanya. Baik. Terakhir saya kasih tugas Anda sebelum UTS. Ini kan. Sudah kerja belum? Integral garis. Tapi ini karena siklus tertutup, berarti dia boleh menggunakan teorema Green, ya kan? Oke. Jadi di sini ya, sorry. Yang ini adalah, yang depannya ini adalah Px, Y. Kalau menggunakan teorema Green. Ini bisa dekat dengan integral garis di panjang jalan. Jadi kan saya sebutin ya. Nah, integral garis dijumlahkan semua kan? Sama aja dengan menggunakan teorema Green. Jadi teorema itu sebetulnya membantu kita, ya, membantu manusia memperpendek jalan dan singkat, ya kan? Waktunya juga singkat segala macam. Jadi lebih praktis maksudnya. Ada 3 teorema nanti Anda pelajari. Pertama teorema Green, kedua teorema divergensi yang terkenal dengan juga teorema Gauss karena dikemukakan oleh Bapak Gauss. Kemudian terakhir adalah teorema Stokes. Tulisannya Stokes, ya. Stokes. Itu nama orang semua ya. Gauss, Stokes. Kecuali teorema Green juga nama orang. Green itu kalau Anda lihatin hijau tapi sebenarnya namanya depannya ada apa Green gitu ya. Oke ya. Jadi ini Px, Y dx ditambah dengan Q X, Y dy ya. Jadi sesuai rumusnya integral ya, integral dari tebal sekali. Integral dari siklus tertutup dengan lambang C itu adalah intervalnya dari Px, Y dx ditambah Q X, Y dy itu sama dengan double integral ya, ada double integral. Integral pertama adalah X, integral kedua Y atau Y X, boleh terbalikan dulu di double integral. Di double integral ada 2 cara kan? Kita X dulu baru Y atau Y dulu. Artinya kalau X dulu apa? X konstan, X tetap, Y berubah. Kadang-kadang X konstan, Y konstan. Nah, itu paling gampang gitu. Kalau balik nggak masalah. Tapi kalau X konstan, Y berubah atau Y konstan, X berubah. Ya. Terus di sini ada do, yang belakang dulu, do Q per do X dikurang do P per do Y kali, nah ini baru, kalau ini Y, sini apa? dy. Kalau ini X, dx. Ini yang disebut apa? D, ini dx ya. D, sabar. Ya, jadi ini kalau Y, dy, kalau ini X, dx. Ya kan? Bisa terbalik, bisa. Nah, ini yang disebut D area ya. D area, D luas. Paham? Oke. Ya, ini biasanya juga diuji di UAS. Ya. Jadi harus pelajari benar. Jadi kita nggak perlu pakai integral garis. Kalau siklus tertutup boleh gunakan teorema Green. Ya. Baik. Nah, kita ambil Px, Y-nya berapa?
Px, Y-nya sama dengan apa? 5xy. Terus Qx, Y-nya sama dengan X pangkat 3 ya. Sini tadi do P per do Y. Sini cari do Q per do X. Sebetulnya nanti Anda belajar di, sudah belajar belum? ODE. Ordinary Differential Equations. Belum ya? Di ODE atau di persamaan diferensial biasa, itu ada syarat PD eksak. Sama dengan. Kalau di sini tidak sama dengan ya. Kalau Anda sudah belajar ODE lebih memudahkan nih. Ya. Jadi do P per do Y diturunkan terhadap Y saja. Kalau do Q per do X diturunkan terhadap X saja. Jadi ya, step by step ya. Berarti ini 5X adalah konstanta pengali, ikut sebagai pengali. Turunan Y berapa? 1. Sehingga hasilnya 5X kali 1, 5X. Terus ini do Q per do X. X pangkat 3 diturunkan. 3X pangkat 2 ya. N kali X pangkat N min 1. Ya. Jelas sampai sini? Nah, kalau sudah, baru kita masuk ke sesuai rumus ini. Kita ulang terus lagi ya. Jadi integral dari siklus tertutup boleh menggunakan teorema Green. Jadi Px, Y dx ditambah Qx, Y dy sama dengan double integral. Ini xy atau yx ya boleh. Terus ini do Q per do x. Mungkin di PD di ODI itu mm. Jadi do m per do y, satu lagi do n per do x. Mn diganti pq. Ya, nanti lanjutannya ada agak PD yang lama tidak eksak, kemudian supaya menjadi eksak harus nanti do p per do y dengan do q per do x. Nah, itu yang di ODI ya, ordinary differential equation. Di sini enggak ya. Sini do q per do x dikurangi do p per do y. Ya, kalau y belakang dy, kalau x di luar dx. Ini yang disebut di area tadi ya. Sehingga soal ini formulanya. Nah, sekarang soalnya. Ya, ini siklusnya bergeraknya itu gambarnya itu apa? Berputar menurut berlawanan arah jarum jam ya. Maka panahnya gitu. Nah, berapa soalnya tadi? Soalnya tadi 5xy ya. Sorry. 5xy dx ditambah x pangkat 3 ya. dy. Benar ya? X pangkat 3 dy. Ini sama dengan, nah, oh ya di sini batasannya apa? Harus kita gambarkan dulu ya. Kita gambarkan dulu. Tadi batasannya y sama dengan x kuadrat dan y sama dengan x. Ya, y sama dengan x kuadrat dan y sama dengan 2x. Parabol dan linear, garis lurus. Ya. Berarti kalau y sama dengan x kuadrat, terus y sama dengan 2x, ini kita y sama dengan y, dipotongkan gitu aja. Dipotongkan, di cross. Ya. Dipotongkan, y parabol sama dengan y garis linear, garis lurus. Jadi x kuadrat kurang 2x sama dengan berapa? 0. Ya. Dipindahkan ke kiri, difaktorkan, keluarkan x berapa? Ya. X min 2. Sehingga x pertama adalah 0, x kedua adalah 2. Berarti x sama dengan 0. Ini x kurang 2 sama dengan 0, berarti x sama dengan 2 kan? X sama dengan 0, x sama. Inilah harga batasnya. Artinya ini x-nya konstan ya. Kita ambil x-nya konstan. Kita gambarkan nanti ya. Berarti ini x konstan kita ambil. X konstan. Halo. X konstan. Berarti x terletak antara 0 dan 2. Nah, di sini kita gambarkan. Ya, kita gambarkan. Ini X, ini Y. Tadi apa? Titik potongnya di 0, berapa nih? Sudah.
power. Ya. Ya. Berarti Y sama dengan 2X, berarti 2 kali 0, 0 ya. Berarti di 0,0 titiknya, terus ini kalau X-nya 2, 2 kali 2, 4 ya. Atau 2, boleh kan ini 0 kuadrat, 0, atau 2 kali 0, 0. Ya nah, untuk X sama dengan 0. Kalau X sama dengan 2, 2 kuadrat 4, 2 kali 2, 4. Sama kan? Berarti sini, kalau X-nya 2, 1, 2, 0, 1, 2. Kalau 2 ini 4. Jadi ini 1, 2, 1, 2, 3, 4 ya. Enggak sama ini. Jadi ada garisnya yang lurus, itu yang garis linier. Dan ini garis linier. Ada garis yang parabola, parabol, melengkung. Ya nak? Paham? Jadi ini yang Y sama dengan 2X. Ini yang bawahnya, yang melengkung, Y sama dengan X kuadrat. Melengkung atau parabola. Nah, ingat yang di sini kita bukan mencari luas. Bukan ya. Jadi bukan mencari luas, tetapi panjang garis sebetulnya. Ingat enggak teorema Green itu adalah penjumlahan dari, kalau ini dua pergi dan pulang analisis nih. Ya, coba perhatikan ini pergi yang kongnya parabola, yang linianya pulang. Ya nak? Di mana titik akhir berimpit dengan titik awal. Ingat, teorema Green titik akhir berimpit dengan titik awal. Artinya kembali ke titik asal. Kan gitu kan? Itu disebut teorema Green. Ya. Balik deh. Ya. Kalau pergi-pergi tapi tidak kembali, itu putus. Nah, itu namanya integral garis. Apakah ini bisa dikerjakan dengan integral garis? Bisa, tapi jalannya lebih panjang. Ya. Oke. Nah, di sini Y-nya mana? Mana Y-nya? Mana yang lainnya? Y-nya itu adalah dari ini kan, yang dari Y yang bawah ke yang ke atas enggak? Y yang bawah ke yang atas, Y yang bawah ke yang atas. Itu artinya Y-nya terletak antara apa? Y-nya antara X kuadrat dengan X kuadrat dengan 2X, ya nak? Nah, inilah batasannya, ya. Ini batasannya. Berapa? Masih ingat ini kan? Oh. Baik, kalau sudah kita kembali ke, ya ini batasannya. Kita potongkan untuk dapat X-nya. Jadi ini X konstan ya. X konstan dari 0 sampai 2. Hati-hati Y-nya yang berubah. Y dari parabola sampai garis linier. Jadi Y X kuadrat ke 2X. Ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo? Any question? Ada yang kurang jelas? Biasanya tuh nggak sakit mata lihat itu pojok di depan Kensi di depannya, bukan Kensi. Anda enggak terlalu, kayaknya sebelah sini tengah gitu. Baik, kalau sudah, maka yang ini, nah kita mulai sini. Jadi kan X konstan dari berapa? 0 sampai 2 ya. Coba lihat ini batasannya. X dari 0 sampai 2, Y-nya dari X kuadrat sampai 2X. Y-nya dari X kuadrat sampai 2X. Hati-hati. Y-nya dari berapa tadi? X kuadrat sampai 2X. Enak? Ya. X antara 0,2, Y dari X kuadrat sampai 2X. Kemudian berapa doki per 2X-nya tadi? Di atas.
Do Q per do X 3X kuadrat, do P per do Y 5X. Berarti 3X kuadrat kurang 5X. Nah. Ya, sesuai rumus tadi kan. Do Q per do X dikurangi do P per do Y. Jadi 3X kuadrat kurang 5X ya. 3X kuadrat kurang 5X. Terus ini DY DX. Kan kita cocokkan benar enggak? Ini punya Y, ini punya X ya. Oke. Nah, ini sama dengan apa? Integral X dari 0 sampai 2. Nah, dx-nya yang punya X boleh keluar semua. Yang punya X ini sama ini kan. 3X kuadrat kurang 5X dx. Boleh keluar. Kan bukan Y itu. Jadi 3X kuadrat kurang 5X dx. Kemudian integral. Ya, ini dx. Y dari X kuadrat sampai 2X. dy saja kan. Tidak ada Y yang lain. Tidak ada. Sampai sini jelas? Halo. Nah, kemudian yang kita kerjakan yang belakang dulu ya. Mengapa? Kecuali ini konstan. Jadi X-nya 0 sampai 2 konstan, Y-nya konstan, boleh independen. Saya masing-masing kita hitung, kalikan. Tapi kalau sini ada variabel, nggak boleh. Belakang dulu dikerjakan. Sehingga ini terjadi apa? X dari 0 sampai 2. Mungkin di buku-buku nggak ditulis X-nya ya. Langsung 0,2 X kuadrat sampai 2X. Coba lihat di buku-buku cetak, buku-buku pegangan itu, atau buku-buku referensi itu nggak ditulis. Jadi anak nggak tahu kadang ini X atau Y itu. Perhatikan ya. Jadi X-nya dari 0, terus ini 3X kuadrat kurang 5X dx. Nah, integral dy apa? Integral dy adalah Y. Agak batas X kuadrat sampai 2X. Jadi yang terbalik ya. Yang terbalik. Nah, ini sama dengan X dari 0. Dari 0 sampai 2. Dari 3X kuadrat kurang 5X dx. Nah, ini Y batas atas, apa tuh? 2X dikurang Y batas bawah, X kuadrat. Sudah jelas? Jadi ini mau tak mau dilakukan apa? Perkalian. Benar nggak? Ya, kita lakukan perkalian. Jadi ini tinggal X saja kan? Y sudah hilang. Ya, sudah selesai Y-nya. Sekarang kita X-nya. Ini kita kalikan nih. Coba kita kalian 3X kuadrat. Ini warna hijau. 3X kuadrat kali 2X berapa tuh? 3X kuadrat kali 2X berapa? Hah? 6X pangkat 3 ya. Terus 3X kuadrat kali min X kuadrat. Min 3X pangkat 4. Terus min 5X kali 2X min 10X pangkat 2 ya. X kali X. Terus ini min 5 kali min X kuadrat. Min kali min plus 5X pangkat 3. Kurung dx ya. Nah, ada yang sama enggak namanya? Ada 6X pangkat 3 dengan 5X pangkat 3. Ya. Ada sama? Kalau ada yang sama, dijumlahkan dulu daripada kerjaan jadi double apa tambah banyak. Nah, sampai sini dulu. Ada pertanyaan enggak? Halo? Ada pertanyaan? Belum. Oke, kita jumlahkan sehingga terjadi apa? Ya, integral ini yang menggunakan teorema. Oh ya, ini menggunakan teorema apa? Teorema Green ya. Ini Green ini bukan hijau ya, di sini Green ini nama orang ya. Ada depannya apa? Green gitu ya, nama orang. Seperti teorema Stokes ya, teorema Stokes, teorema divergensinya itu teorema Gauss ya, Bapak Gauss ya. Oke. Nah, sehingga ini sama dengan apa? Sama dengan X-nya dari 0 sampai 2, atau kalau X saja ya boleh hilangkan X-nya. 6X pangkat 3 tambah 5X pangkat 3 berapa? Ya,
11 X pangkat 3, terus yang belakangnya min 3 X pangkat 4, min 10 X kuadrat. Ya. Min 3 X pangkat 4, min 10 X pangkat 2 dx. Nah ini kan tunggal udah, single integral. Min 3 X pangkat 4, min 10 X pangkat 2. Nah kita hitung berapa nih? 11 kali integral dari X pangkat 3 apa? Seper 3 tambah 1, itu seperempat. X pangkat 3 tambah 1, ya enggak? Seper N plus 1, X pangkat N plus 1. Terus min, nah, oh ya, ini kali gini 11. Terus ini 3 kali integral X pangkat 4 apa? Seper 4 tambah 1, seper 5. X pangkat 4 tambah 1, 5. Min 10 kali integral dari X pangkat 2, seper 2 tambah 1, 3. X pangkat 2 tambah 1, pangkat 3. Harga batas 0,2. Nah, ini selesai kaliin dulu berapa? 11 per 4 X pangkat 4 min 3 per 5 X pangkat 5 min 10 per 3 X pangkat 3. Harga batas 0,2. Nah, kita masukkan dah. Terserah, ini di SMA Anda belajar bisa dua cara kan? Apakah masukkan semuanya harga batas atas, kurung, dikurangi, kurung buka lagi, masukkan batas bawah. Atau selisihnya langsung. Jadi ini 11 per 4, X pangkat 4 batas atas, berarti 2 pangkat 4 dikurang X pangkat 4 batas bawah, 0 pangkat 4. Ya. Min 3 per 5 dari X pangkat 5 batas atas, berarti 2 pangkat 5 dikurang batas bawahnya 0 pangkat 5. Min 10 per 3 dari X pangkat 3 batas atas, 2 pangkat 3 dikurang 0 pangkat 3. Nah, saudara tahu yang 0 ini hilang aja kan? Ya nak? Maka tinggallah yang ini berapa nih? 11 per 4 dari 2 pangkat 4 berapa? 16. 3 per 5 dari 2 pangkat 5 berapa? 32. 10 per 3 dari 2 pangkat 3, 8. Hingga hasilnya, nah, kalau kali 11 itu 16, 1 tambah 6 berapa? 7. Gol kan? Kalian 11 segitu enggak? Oh, bisa coret. Oh iya. Bisa dicoret. Ya. Jadi ini bisa disederhanakan. Kalau bisa disederhanakan, lebih baik sederhanakan ya. Ini bagi 41, dibagi 4. 4 kali 11, 44. Ini tidak bisa coret ya. 3 kali 32 berapa? 96 per 5. Ini bisa coret juga. 80 per 3. Lintas. Untuk memudahkan gimana hitungnya ini supaya cepat. Ya kalau ini 3 kali 5, 15, 4 kali 15. Boleh juga ya. Kita mau jadikan per 15 semua. Oke. Berarti 44 kali 15 berapa? 15 kali 44. 4 kali 15 kan 60. Kan enggak? Jumlahkan 660. Kurang, ini kali 5 menjadi 15 kan kali 3. Penyebut kali 3, pembilang kali 3. 3 kali 6, 18. Simpan 1 ya. 3 kali 9, 27. Tambah 1, 28. Terus ini 3 menjadi 15 kali 5. Karena penyebut kali 5. Pembilang juga 80 kali 5. 5 kali 8, 400. Ya, nah. Berapa ada? 660 kurang 400, 260 enggak? 260 kurang, ya, memang bisa min. Dia kan bukan, ingat ada dulu ada apanya min per 20. Dicontoh, ingat enggak? Integral garis itu tidak selalu positif, bisa negatif. Hah? Enggak. Tidak dimutlakan, memang jawabannya negatif, enggak apa-apa. Jadi ini min 288 dengan plus 260. Berapa? Min 28. Jadi min 28 ya. Jadi hasilnya adalah negatif 28. Ya. Hah? Bagi 15. Jadi negatif
28/15 saja. Atau mau dibikin pecahan ya boleh. Sampai sini aja lah. Bulat. Bukan, ini bukan soal apanya. Itu waktu kita bisa tonton integral garis, kita jumlahkan dapat min 10/20, kita gunakan teorema Green juga dapatnya min 10/20. Lihat di contohnya dulu. Terakhir kuliah dulu. Ada kan? Salah satu penggunaan ini Anda tahu nggak? Tadi kan teorema Green itu ini terlalu tinggi ya. Harusnya kursi yang tinggi. Jadi kalau gini hilang saya. Kurang tinggi deh. Teorema Green ya. Teorema Green jadi apa? Integral dengan arahnya berlawan arah jarum jam itu positif C dari Px, Y dx ditambah Qx, Y dy sama dengan double integral gitu. Ini boleh terbalik ya, XY boleh terbalik, YX boleh, tapi sini terbalik juga nanti. Ini tetap do Q per do X dikurang do P per do Y. Nah, ini Y, D. Kalau ini X di bawah dalamnya, ya DX dulu. Ini Y di DX. Ini sebut D area ya. Nah, apabila doki per do X kurang do P per do Y sama dengan 1, apa terjadi? Coba lihat. Kalau ini sama dengan 1, apa yang terjadi? Nah, ini X, ini Y, tinggallah D area, kan? Berarti ini sama dengan area, nah? Berarti sama dengan luas daerah. Nah, ini salah satu bisa menghitung luas hutan yang luas sekali atau luas kebun yang luas. Ya. Dia menggunakan titik-titik koordinat dari lintang bujur dan lintang kan X, Y. Ya. Di pribumi itu ya kalau ada kan ada lintang bujur dan lintang apa? Yang agak mendatar itu apa? Kalau ini ada ini kan, jadi potongan titiknya itu. Nah, itu titik-titik itu yang dihubungkan. Jadi begini, jadi kalau ada luas kebun misalnya begini ya, arahnya ingat berlawan jarum jam. Jadi di sini titik awal ya, ini titik awal dia bergerak gini, terus bergerak lagi, jalan lagi. Jadi titik-titiknya ini dicatat nih, ya. Terus ke sini, ini banyak ya. Nah, berapa luas ini? Nah, ini dasarnya. Tapi harus syaratnya doki per do X kurang do P per do Y harus 1. Harus sama dengan 1. Baru bisa menjadi luas. Iya, yang kalau integral yang menurut teorema Green bisa negatif, bisa positif, mungkin bisa 0 juga. Ya, kemungkinannya. Tapi kalau ini sama dengan 1, maka ini bisa menghitung area, ya. Area yang sama dengan luas daerah, ya. Luas daerah. Jelas sampai sini? Halo? Ini dia jalan ya. Misalnya perkebunan itu sudah ada jalannya kan. Dari situ dia tata lintang dan bujur ya. Lintang dan bujur. Lintang X-nya, bujurnya Y-nya. Lintang dan bujur. Nah, dia tata jalan lagi titik-titik ini. Ditata. Kemudian dia menghitung kalau siklus tertutup dia boleh menggunakan teorema Green. Nah, ini yang susahnya kalau bentuk yang apa? Polinom banyak. Poligon, ini nama poligon ya. Poligon agak. Tapi kalau bentuk yang gini ada bentuknya bujur sangkar atau empat segi panjang. Nah, bisa juga dari sini. Oh, ini bergeraknya arahnya berlawan jarum jam begini kan. Nah, ada bentuknya segitiga. Ya, ada bentuknya segitiga. Jadi berarti bergeraknya berlawan jarum jam begini kan. Nah,
Sama sih. Jadi ada yang bergeraknya macam-macam bentuknya, ya, seperti itu. Salah satunya, saya katakan salah satunya bisa menghitung luas kebun yang luas atau luas apa perkebunan, ya. Ya enggak lah, kalau luas kan harus positif. Kalau luas nggak boleh negatif kan? Panjang, luas, volume nggak boleh negatif. Ya. Ya, asas syarat itu penuhi dari apa? Doki per do X kurang dopi per do Y sama dengan satu baru boleh menghitung luas. Kalau enggak itu enggak bisa. Kalau salah ini pernah yang dibimbing oleh Pak Alexander Agung, mantan kajur matematik dan kajur statistik sebelum Bu Alfi. Nah, beliau membimbing jurusan jurusan SK, Sistem Komputer atau Computer Engineering. Nah, itu pakai teorema Green. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu? Ya. Hah? Oke, kalau sudah ada pertanyaan tentang teorema Green, saya sudah kirim itu kan ebook saya yang mungkin gambarnya tidak lengkap gitu. Ada kan? Kalkulus lanjut semuanya itu. Ada Laplace-nya, ada apa? Belum ya? Sudah pernah? Ya. Ada double integral segala macam kan? Itu buku yang saya tulis di. Baik. Kalau sudah kita masuk ke tadi yang hilang. Salah. Nah, selanjutnya kita masuk dengan pusat massa, ya. Pusat massa. Nah, ini selanjutnya. Ini adalah aplikasi dari double integral. Banyak sebetulnya aplikasi double integral bisa menghitung tadi apa? Hitung volume, hitung luas, ya enggak? Triple bisa pakai double integral atau triple integral, ya kan dulu udah pernah ya sebelum. Nah, sekarang ini application of double integral salah satunya juga center of mass, artinya pusat massa, moment inersial, lambangnya I besar, surface area, luas permukaan benda. Luas permukaan benda. Nah, seperti halnya sebelumnya kita menghitung luas volume benda, bukan benda putar, volume benda ya. Iya kan? Menggunakan double integral atau triple integral. Dan di sini kita bisa mencari luas permukaannya. Jadi seperti luas permukaan bola. Itu kan luas permukaan. Disebut apa? Surface area. Itu area ya. Surface area ya. Surface area. Luas permukaan. Nah, ini pusat massa ya. Yang pertama kita bicara dengan pusat massa, kedua momen inersia, ketiga surface area. Pusat massa, nah penting tahu ini kalau orang teknik itu pasti harus belajar ini, ya kan? Terutama orang teknik industri, dia merancang kursi, begitu duduk terjadi momen puntir, kan? Momen puntir, putar ke belakang, jatuh orang, ya kan? Bisa terjadi gitu kan? Nah, kalau patah itu bahannya itu tidak dapat.
bahannya yang kurang bagus. Kemudian pusat massa ini dia terjadi ada momen ya, momen di sana seperti balkon rumah ya, rumah beton. Anda lihat balkon tuh menonjol nggak di ini misalnya dinding apa atasnya, terus ini ada menonjol sini kan. Ini lantai ya. Ya nggak? Bisa bayangkan nggak? Jadi ini lantainya, di bawah ini kosong ya. Terus ini ada beban. Dari momen puntir enggak sih? Momen putar. Momen puntir itu momen putar. Ini. Tutup. Jadi ini misalnya ini dinding, ini teras teras rumah ya. Kayak gitu. Ya, teras rumah. Terus ini terjadi kalau ada beban, kalau terjadi momen putar enggak sih? Patah. Ya kan? Makanya di sini kasih besi itu disebut tulang beton. Orang teknik sipil bilang itu tulang beton ya. Tulang betonnya. Besi yang bentuknya macam-macam gitu ya. Bagel apa segala macam. Jadi di sini harus dipasti di apa penulangan betonnya itu menahan momen puntirnya. Ya, itu pondasi lain. Kalau KKM itu pondasi bangunan. Itu di lapangan terbang internasional Cengkareng itu banyak menggunakan pondasi cakar ayam. Itu ditemukan oleh pakarnya dari Indonesia. Jadi ini momen puntir ya, jadi ya patah kan. Jadi kalau gini, ini bangunan, kalau penulang betonnya nak benar, salah, ini akan patah. Kalau ada beban, ya jelas ya. Nah itu dalam hal ini kita mempelajari, ini dari teknik sipil ya. Ini teknik sipil tanya. Ada momen puntir kan? Jadi kalau ini teras rumah, ini bangunan, ini apa betonnya. Terus ini kalau dikasih beban kan terjadi. Kalau tidak kuat penulang betonnya ini patah kan? Nah, itu disebut momen puntir, ya. Karena saya tahu itu, karena saya sejarah mudanya teknik sipil kan. Oke. Sekarang kita belajar pusat massa itu macam-macam. Pusat massa bidang, pusat massa benda, jelas ya. Ada pusat massa bidang, ada pusat massa benda. Bentuknya ada benda ya macam-macam bola kah atau apa ya. Nah, pusat massa itu lambangnya saya tulisnya P X bar, Y bar. Nah, mungkin di statistik lain ya, X bar itu nilai rata-rata X ya. Di sini ini absis dari pusat massa. X bar, Y bar adalah ordinat di pusat massa. Ya. Nah, M adalah panjang garis atau luas area atau volume. Jadi bisa panjang garis, bisa luas area, bisa volume benda. Kalau contoh panjang garis tahu nggak? Contohnya apa? Mungkin Anda pernah main layang-layang, ada layang-layang maco, apa? Yang bentuknya sorry, ini yang dari bambu ya. Terus ini ada nungkong kan? Nungkong sini. Ada kan? Ini diikat menang, terus ini kasih ini benang, ini benang, ini benang, ini benang. Betul nggak? Ya. Kemudian, nah, Anda ikat nih ada benang, ini benang. Ini tarik gitu kan? Kalau tidak dalam keadaan apa, dia bisa ya, contohnya ini ada kawat atau bambu, ini tengah-tengahnya, terus ini ada benang. Kalau keadaan simbang ya kiri kanannya sama tinggi, ya nah? Kalau nggak simbangnya ada yang menceng ya, berat sebelah, apa berat ke kiri atau berat ke kanan.
Nangkap maksudnya? Halo, ya. Nah, ini yang disebut pusat masanya di sini nih. Untuk garis itu maksudnya seperti bambu, kawat. Ya. Ini untuk yang garis, paham sih? Dalam hal ini garis lengkung. Ya. Nah, kan yang lain. Oh, Anda tuh walaupun jurusan matematik, tapi harus tahu juga masalah-masalah di luar matematik. Itu aplikasinya di teknik sipil. Itu lebih banyak tanya Mas Sedap. Ya. Oke ya, ini satu. Kedua, contohnya, saya punya 4 segi panjang. Ini bidang datar ya. Kalau tadi itu adalah garis, garis itu adalah garis lengkung. Dalam kali ini seperti eh, bingkainya dari bambu atau dari kawat. Terus ini ada ditarik apa? Ditarik diagonalnya. Nah, di sini pusat masanya di sini. Kalau kalau karton Anda di dinding kayu, kalau Anda letakkan di sini, dia berputar enggak? Karton, Anda tarik itu diagonalnya. Titik potong kedua diagonal itu adalah titik kesetimbangan. Kesetimbangan, ya. Kesetimbangan pas berarti dia ya dia diam. Diam kan? Tapi kalau Anda ganggu dikit dia bisa ke kiri atau ke kanan ya kan? Jadi dalam keadaan kesetimbangan. Keseimbangan. Nah, kemudian kalau saya letakkan di atas titik seimbangnya, ini pusat masanya, P-nya, di sini saya berikan, apakah dia bergerak? Enggak, diam. Berarti ini di atas pusat massa, lebih diam ya, dalam keadaan eh, diam, maksudnya tidak bergerak. Ya. Pakai paku ya, paku, paham maksudnya? Kalau saya paku di potongan diagonal, itu adalah eh, dalam keadaan keseimbangan, dia diam. Tapi kalau saya paku di atas pusat massa, apa yang terjadi? Nggak bergerak. Nah, kalau di bawahnya, di sini. Kalau di bawahnya, ini akan terjadi berputar ya. Anda pernah coba? Coba di rumah nih, ya. Karton yang pasti panjang, ditarik diagonalnya. Kalau di tengahnya, batu anak paku, kalau keadaan miringnya dia miring juga dia ya. Tapi kalau dia alasnya sama yang atasnya itu adalah sejajar dengan bidang datar horizontal, dia akan diam kalau di titik diagonal, titik potong diagonal. Tapi kalau di atasnya dia pasti diam, dia nggak bergerak lagi. Itu enggak. Titik seimbang bisa bergerak kalau Anda gangguin. Coba geser begini tangan gitu, bergerak, bisa ke kiri bisa ke kanan. Tetapi kalau di bawah titik keseimbangan apa terjadi? Berputar ya, bintang itu berputar. Ini ya. Kalau di sini ya. Kalau ini kan kalau diganggu ya bisa gerak ke kanan, ke bawah. Tapi kalau di atas saya takut apa diri? Tidak berputar ya, tidak bisa berputar. Tapi kalau di bawah itu bergerak. Saya gerak ke kiri, ke kanan, saya ke kiri. Nah, kalau ada di sini pasti ya. Momen itu ya. Minta. Ya kan? Ini kan yang foto gitu kan? Yang paku sini. Ini. Oh. Nah ini lah. Ini saya lari ke tengah. Terus catat di mana di bawah ini keseimbangan. Ya. Ini dia kalau nggak ganggu ya bergerak. Tapi kalau di atas ini di kolam, iya. Tapi di bawah kolam
Gerak dia ke kanan atau ke kiri. Itu ada putar. Coba putar. Enak. Coba. Ya. Oke. Nah, dia bisa bingkai foto, tapi bukan bingkainya fotonya karton misalnya dari apa fotonya ya, atau kartonnya. Oke, itu tentu aja. Kemudian kalau segitiga, di mana pusat masanya? Ada tahu? Sudah ada dan lain sebagainya di Desember. Ya, tapi di mana perpotongannya? Di titik beratnya. Itu enggak? Mencari gambar titik ini misalnya segitiganya enggak selalu siku-siku ya. Boleh enggak kita gambarkan segitiga sembarangan kayak gitu. Jadi ya. Yang dinamakan titik berat itu kan ini sama panjang enggak kiri kanan. Terus ditarik garis berat. Ya enggak? Terus ini dibagi dua lagi, ini sama panjang, tarik garis berat. Enak. Satu lagi pasti di sini juga sama ya. Ini pasti ya melalui titik berat ini juga. Sorry. Melalui titik berat juga pasti. Titik berat. Titik berat itu adalah titik pusat masanya. Ya. Enak. Nah, dia adanya di mana? Kalau dari alas, dia berada di sepertiga dari tingginya. Jadi, kalau ini tingginya adalah T, ini T, ini tingginya T, siku-siku sini, ini sepertiga ya. Benar? Sepertiga dari tinggi. Paham? Di sini juga sama, ini siku-siku ya pasti ini kita tarik garis berat. Ini garis beratnya, terus ini bagi dua lagi sini. Garis beratnya. Nah, ini pasti melalui titik berat nih yang ketiga nih. Ini sama panjang ini. Ya enggak? Nah, titik beratnya ini pasti kalau ini siku-siku ini tinggi, ini pasti titik beratnya berada sepertiga dari tinggi. Betul enggak? Ya kan? Jelas ya? Anda orang matematik harus tahu juga masalah di luar matematik. Mungkin masalah di teknik industri itu ada pusat massa, di teknik sipil banyak kan momen itu. Dan mereka banyak belajar ilmu gaya, terkenal dengan nama mekanika. Dulu nama atau saya belajar namanya mekanika teknik. Mungkin sekarang namanya mekanika rekayasa. Nah, MT, mekanika teknik. Ya, gaya ada kalau di apa jembatan, kalau Anda kasih papan, ya agak tebal ya, kalau tipis fatal langsung. Anda berdiri di tengah, terjadi penurunan papan enggak melengkung. Itu namanya deflection, penurunan, ya, deflection. Melengkung kan ya, begini, yang tengah. Jadi ini ya, contohnya kita buktikan dengan bidang datar, benar nggak pusat massa segitiga itu adalah di titik berat. Ya, kita coba cari ya. Baik. Kemudian ya tadi ini ya. Jadi dia bisa nanti M-nya itu sebagai M-nya adalah bisa panjang garis lengkung, bisa juga luas area, bisa juga volume benda. Ya, contohnya. Nah, nanti M-nya itu adalah double integral, S itu pemungkaannya, ya. Batasannya nanti bisa. Ini adalah identity ya. Identity benda itu kan beda-beda kan. Ada yang 1, ada 0,8 segala macam. Itu maksudnya. Tapi di SMA biasanya dianggap 1 aja. Ya, dianggap 1. Di area luas ya. Oke. Nah, ini saya gambarannya aja. Jadi ini ada suatu bidang datar. Ya, bentuknya tidak karuan. Itu enggak? Apa bentuknya tuh? Ya, jelas kita.
Namanya apa? Nggak tahu. Hah? Ya seperti batu lah. Tapi batu itu kan benda. Hati, batu benda. Kalau ini bidang datar atau karton yang ada bergerigi, ya. Kemudian pusat masanya di mana? Pusat masanya di sini kan. Nah, berapa X barnya dan berapa Y barnya? Pusat masa kan X bar, Y bar. Ya. Nah, P, X, Y adalah pusat massa. M itu luas area. Nah, luas area ini kita hitung dengan menggunakan double integral, integral lipat 2. Momen tada sumbu Y. Anda tahu, momen tada sumbu Y kan adalah masanya, bukan massa, M-nya itu adalah luasnya, dikali dengan jarak mendatar. Betul? Saya kasih warna ya. Yang mana yang masuk dengan X bar ini kan? Atau kasih warna hijau. Warna hijau nih. Hah? Apa? Momen. Rumus momen. Momen terhadap sumbu Y adalah luas bidangnya sebagai M. Luas bidangnya sebagai M dikali dengan jarak mendatarnya dari pusatnya, dari pusat massa ke sumbu Y tegak lurus. Itu yang disebut X bar. Sudah jelas? Halo? Sudah jelas belum? Kemudian Y barnya adalah apa? Y barnya adalah ordinat sama ya. Dari pusat massa kita tarik tegak lurus terhadap sumbu X, maka itu momen terhadap sumbu X. Momen terhadap sumbu X adalah luasnya itu M dikali dengan jaraknya terhadap sumbu X Y bar. Maka Anda lihat sini momen terhadap sumbu Y, jadi kan momen terhadap sumbu Y itu MY sama dengan M itu adalah luas bidangnya yang bergerigi ini dikali X bar. X bar adalah jarak titik pusat ke sumbu Y. Jelas sampai sini? Kemudian momen itu kan apa? Kalau di dalam fisika, momen adalah gaya kali jarak. Itu lain tuh hukum Newton kedua. F, gaya adalah massa kali percepatan. F sama dengan M kali itu hukum Newton kedua kan? Ya itu ada nanti ya. Ini momen adalah gayanya ini bisa menggantikan luas sebagai luasnya, volumenya, panjang garisnya dikali jarak ya. Oke. Sehingga ini adalah double integral kalau terhadap sumbu Y, ini terhadap sumbu Y ya. Terhadap sumbu Y yang bawah ini adalah luasnya tadi kan. Kita lihat di atas tadi. Ini luasnya ini kan. Luasnya adalah double integral delta S, Y itu adalah massa kerapatan. Dari benda itu beda-beda kan. Ada lebih berat atau ada yang satu, paling besar satu. Ya. Bisa kecil ya satu. Oke, dikali di area. Perhatikan ini ngobrol aja Deyan sama di sana juga tuh. Mister. Oke ya. Baik. Kita lihat ini. Jadi momen pada sumbu Y, MY adalah M kali X bar. Jadi X bar itu adalah jarak titik pusat massa ke sumbu Y. Itu momen dari sumbu Y. Momen pada sumbu X, apa? MX ya. MX ini nih. Ini dia nih. MX sama dengan massa. M ini bukan massa. M ini adalah pengganti apakah dia bentuk luas, apakah panjang garis, atau volume benda. Tadi kan saya jelaskan di atas, tadi kan ada kan sini. M adalah panjang garis atau luas daerah atau volume benda. Paham maksudnya? Pengganti ya substitusinya ke sana. Jadi di sini momen dari sumbu X adalah luas dalam hal ini luas dikali jarak pusat massa terhadap sumbu X.
Sudah nangkap? Halo? Sehingga dari sini ya, Y barnya berapa? Ini momen terhadap sumbu Y dari MY, momen terhadap sumbu Y MY, luasnya M dikali X bar. X bar adalah jarak pusat massa ke sumbu Y. Sehingga berapa berapa X? Sorry. Berapa X? X adalah apa? Double integral dari double integral dari, kalau di bawahnya luasnya adalah double integral delta S, Y kali D area, ya. Kalau yang normalnya ini 1 ya. Delta S, Y ini masalah kerapatan, ya, koefisien kerapatan. Kemudian X-nya ini adalah, halo, kok bergerak sendiri. Di atasnya, kalau terhadap momen sumbu Y, ini kan Anda lihat jarak mendatarnya nih. Ini jarak mendatar itu apa? X atau Y? X, maka dikalilah dengan X. Anda lihat tadi kan? Dikali dengan X ini. Kalau momen terhadap sumbu Y, jarak apa? Jarak vertikal, maka dikali Y. Jelas maksudnya? Mengapa ada X dan Y-nya yang di atasnya? Ya. Itu momen ya. Momen itu adalah dari rumus luasnya tadi, kalau dia terhadap sumbu X, sumbu Y, terhadap sumbu Y berarti kan jarak mendatar X, maka di atasnya dikali X ini. Ya, tanda X kali X. Terus kalau momen terhadap sumbu Y, ini momen terhadap sumbu Y tadi. Sekarang momen terhadap sumbu X, tadi apa? Momen terhadap sumbu X adalah M-nya luasnya dikali Y bar. Y bar itu adalah, nah MX-nya itu adalah sama apa? MX-nya ini, yang atas nih. MX itu nih. Ini tadi kan MY ya. MX-nya adalah double integral. Ini sama meluasnya sendiri, tetapi di depannya di dalamnya ya, di dalam integral dikali Y. Y itu adalah jarak vertikal. Bisa nangkap enggak? Nanti kita di prakteknya lebih jelas. Dan hitung. Hah? Pusat massa terhadap sumbu Y. Kalau Y bar, jarak pusat massa terhadap sumbu X. Oke. Baik. Kita masuk dengan berikutnya. Ada keterangan lagi nih. Ini teorinya ya. Ini tentang moment of inertia. Ya, moment inersia. Moment inersia terhadap sumbu X adalah IX, lambangnya. Double integral sama do, di dalam itu ada do X, Y kali D area itu adalah D area sebenarnya. Dikali Y kuadrat ya di depannya. Kemudian kalau momen inersia terhadap sumbu Y dikali lawannya. Ya, pasangannya. Jadi jangan, kalau momen terhadap sumbu X bukan X kuadrat tapi Y kuadrat nih. Y kuadrat. Momen terhadap sumbu Y X kuadrat. Nah, ini momen total. Gabungan. Momen total adalah momen terhadap sumbu X, momen inersia terhadap sumbu X ditambah dengan momen inersia terhadap sumbu Y. Jadi IX tambah IY. Jelas maksudnya? Halo? Ini kita salin nih. Momen terhadap momen inersia, momen totalnya adalah IX itu yang ini kita salin double integral Y kuadrat do S, Y dA di area ditambah dengan momen inersia terhadap sumbu Y, yaitu apa? Double integral S kuadrat kali ini adalah kerapatannya tadi, koefisien kerapatannya do S, Y di area. Sehingga ini bisa digabung, Y kuadrat tambah S kuadrat adalah S kuadrat tambah Y kuadrat. Ya kan? Itu momennya. Oke, sekarang baru kita masuk dengan contoh hitungannya. Contoh yang ini ya, titik berat ya. Kita masuk ke titik berat dulu. Nah, kita ambil contohnya segitiga. Tadi saya katakan segitiga itu pasti
sepertiga dari tinggi. Enak? Ya kan? Jadi adalah kepotongan garis-garis beratnya. Jadi kalau saya gambarkan, ini mau cari pusat massa, yang kita mau cari ini adalah pusat massa dari bidang ya ini, massa. Pusat massa dari segitiga OAB. Kalau saya gambarkan ini ada 6 ya, O atau 0. 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus ini 3 ya. Y-nya 1, 2, 3. Sumbu Y, sumbu X. Oke. Nah, garisnya ini mana ya garisnya? Ya kan? Bagaimana kita mencari pusat massa dari ini? Pasti dia sepertiga dari apa? Ini bagi 2, 6 dibagi 2 ini 3 ya. Jadi ditarik garis apa? Garis beratnya. 6 itu bagi 2 kan 3. Sepertiga tinggi. Ini 1,5 agak. Harusnya 1,5 ya. Ini kurang pas. Ya enggak? Ini pusat massanya. Anda sudah tahu tuh sepertiga dari tingginya. Tingginya sini 3. Berarti 1 depannya ya. Harusnya. Salah nih. Gambarnya salah. Karena ukurannya ini enggak pas ya. Harusnya di 1 ini. Sama panjang harusnya ini tengah-tengah. Jadi di 1 ini. Ini juga di 3. Ya, kita kalau tanpa gambar pun kita bisa hitung, coba kita hitung. Oke, dalam hal ini kita ambil delta X, Y-nya sama dengan 1. Ya. Sehingga M-nya sama dengan apa? Luas kan? Luas segitiga OAB. Namanya apa? Dapat integral do X, Y D area. Ya enggak? Halo? Kemudian sama dengan berapa nih? Ini kita ambil X-nya konstan. X-nya konstan. Maka X terletak antara apa? Yang ini, dari sini ke sini. Berapa tuh? 0,6. Berapa Y-nya? Y-nya di sumbu X, Y berapa? Y sama dengan 0 enggak? Sumbu X nih. Y sama dengan 0. Nah, garis ini kita pakai apa? Persamaan segmen garis AB. Berapa persamaan garis AB? Oke, X per A tambah Y per B dengan 1. Kan? Masih kan? X per A tambah Y per B sama dengan 1. Kita cari sini. Jadi, ini nanti ada ya. Jadi, persamaan segmen garis. Jadi, kegunaan ini banyak sekali ya. Persamaan garis AB. Ini A. Ini titik A. Ini titik B. Sama segmen garis AB. Sebenarnya juga bisa menggunakan persamaan garis dari 2 titik. Asalnya persamaan segmen garis AB X per A tambah Y per B dengan 1 itu berasal dari persamaan garis dari 2 titik kan. Di titik. Melalui titik A dan melalui titik B. Saya minta dan perhatikan ya. Mungkin Anda sudah pintar, nggak apa-apa sih. Cuma ya. Oke, jadi kita masukkan X per A tambah Y per B sama dengan 1. A-nya berapa nih? Ada yang tahu A-nya berapa?
hanya 6, B-nya berapa? 3 ya. Jadi berarti X per 6 ditambah Y per 3 sama dengan 1. Nah, kita mau cari Y-nya berapa? Y per 3. Berapa Y per 3? 1 dikurang X per 6. Berapa Y? Kali silang, 3-nya kali silang. 3 kali 1 dikurang X per 6. Betul nggak? Halo. Kalau mau dikalikan ya boleh aja sih. Ya. Mau cara gini atau mau terserah ya. Boleh juga caranya bukan cara gini, tapi Anda gunakan ini dikali 6. Dikali 6 berapa? Kalau dikali 6, Y per 3 kali 6 berapa? 2Y. Ini 6 dikurang X. Ya enggak? Berapa Y? Y adalah 6 kurang X per 2. Boleh nggak nih? Ya. Jadi Y-nya bisa 6 kurang X per 2 atau 3 dalam kurung 1 kurang X per 6. Sama enggak hasilnya? Sama ya. Oke. Oh ini 6 ya. Sorry. Bukan 1. Ini dikali. Sorry. Ini dikali 6 berarti. Oh iya per 3 adalah 1 kurang X per 6. Iya betul. Tapi kita mungkin ambil ini aja ya. Yang ini adalah pusingan nanti. Kita kali ini dikali 6. Ini dikali 6. Hasilnya ini kan 2. Jadi kali 6 kan dikali 6 berapa sini? X. Ini 2Y sama dengan 6. Betul nggak? Berarti 2Y berapa? 6 dikurang X. Ya kan? Jelas ya. Berarti di sini garis ini sama dengan apa? Y sama dengan 6 kurang X per 2. Berarti batasnya dari Y sama dengan 0. Jadi batasnya itu yang kita ambil tuh ini ya. Ini ke sini. Nah, dari bawah ini Y sama dengan 0. Yang atasnya adalah Y sama dengan 6 kurang X per 2. Inilah batasannya. Untuk kesamaan. Halo. Ini sudah aplikasi untuk double integral. Integral lipat 2. Baik. Sehingga kita mulai hitung berapa X barnya. Sudah dapat ini kan. M-nya tadi, M-nya belum kita hitung. M-nya dulu. M-nya berapa? M-nya sama dengan double integral dari delta X, Y, D area. Kita masukkan dari X-nya konstan. Jadi X-nya konstan berapa batasnya? 0 sampai 6. 0 sampai 6. Y-nya dari 0 sampai 6 kurang X per 2 ya. Itu ya tadi batasannya. Setelah itu deltanya ini adalah 1 nah. 1 dikali D area. D area Y, DY. Ini diketahui. Kadang-kadang 0,8 bisa tergantung soalnya. Yang umumnya orang ambil 1 ya. X-nya DX. Ini adalah D area. Sama enggak? Ini hasilnya M-nya berapa nih? X-nya dari 0 sampai 6 dx. Y-nya dari 0 sampai 6 kurang X per 2 dy. Nah, karena ada variabel, ini 6 kurang X per 2. Kalau konstan, boleh langsung kemudian dikalikan. Ya enggak? Ini enggak bisa. Dia enggak independen. Terikat kan? Dengan 6 kurang X per 2. Sehingga kita kerjakan M sama dengan integral X dari 0 sampai 6 dx. Nah, ini selesaikan. Integral dy apa? Y. Agak batas 0 sampai 6 kurang X per 2. Sehingga M sama dengan X dari 0 sampai 6 dx. Y batas atas 6 kurang X per 2 dikurang Y batas bawah 0.
ya kan? Kemudian setengahnya ini boleh keluar nggak nih? Ini hilang ya. Yang 0 ini kan hilang. Ditinggal setengahnya dikeluarkan, seperduanya. Tinggallah X-nya dari 0 sampai 6. Ini kalau nggak tulis X boleh. Tinggal apa? 6 kurang X kurung DX. Betul nggak? 6 kurang X kali DX. Sehingga M-nya berapa? Kalau salah, 9 cukup tadi. M-nya sama dengan setengah dikali dengan apa? Integral dari 6dx, 6x. 6x min integral dari x pangkat 1 dx apa? Seper 1 tambah 1 seper 2 x pangkat 1 tambah 1 x kuadrat. Agak batas 0, 6. Ya. Oke. Sehingga, waduh, tidak tertulis nih. Tidak tertulis kan? Mana sini? Pusing. Buka ini apa namanya? OneDrive. Saya buka OneDrive-nya yang hari ini tadi nggak terekam ya. Susah di itu aja ya. Ada ini ya, ini 2 Mei. Ya, open. Baru mulainya udah ini kena. Ini tadi. Pusing-pusing udah. Kita cari ini aja yang cepat mana. Eh, kita cari di mana? Kalkulus. Ini ya, Evan. Nah, di sini saya udah siapin dari ini. Buka. Tinggal tiga ini siap si kopi ya. Kopi aja. Kita kopi dari sini jadi cepat ya mungkin ya. Oh, apa nih? Kan ini ya. Salah. Salah ambil saya. Kan ini. Eh, mana yang dari tanggal 2, tanggal 2, tanggal 2. Yang salahnya ini kan, jadi kita ambil ulang lagi ya. Lebih cepat caranya saya ini dari sini. Saya copy aja, lebih cepat deh. Saya copy ke yang baru ya. Masuk ke yang baru ini. Nah, lebih cepat gitu daripada saya. Daripada lama banget. Jadi ini tadi sampai sini tadi.
Ini tadi sampai sini kan? Saya teruskan. Halo? Ini gradiennya berapa? Halo? Gradiennya sama dengan setengah kali apa? Oh, ya ini sorry. Nah, ini ya ya. Terima kasih. Ingatkan. Ada dua, satu itu, satu lagi share-nya. Share-nya harus di itu gak? Benar enggak? Stop share deh. Share. Ini Anda deh. Rekamannya. Stop share. Terus yang kita pakai yang ini ya. Oke, sudah share ya? Halo. Terus saya lihat. Saya punya Zoom juga di sini. Benar? Benar ya? Ada. Baik, setengah kali integral 6dx apa? 6x min integral dari 6dx, 6x, integral dari x pangkat 1 dx per 1 tambah 1 setengah x pangkat 1 tambah 1 x kuadrat ya. Agak batas 0,6. Jadi gradiennya sama dengan apa? Gradiennya setengah kali 6x berarti 6 kali x batas atas 6 kurang batas bawah 0 ya nak? Kan 0 sampai 6 enggak tadi? 0 sampai 6 ya. Oke. Oke, tadi belum selesai ya. Sudah ya 6x oke. Min setengah kali x kuadrat. Min setengah kali x kuadrat. Batas x kuadrat batas atas 6 kuadrat, x kuadrat batas bawah 0 kuadrat. Halo. Jadi gradiennya berapa? Setengah kali ini nolnya 6 kali 6 36 nolnya hilang. Hilang ini hilang. Ini setengah kali 36 ya. Ya, 36. Jadi hasilnya setengah kali 36 kurang 18 adalah 18 per 2 ya nak? Hasilnya 9 betul ya. Oke? Ya, sampai situ jelas? Nah, dari gambar tadi ya ini ke sini oke. Ini adalah M ini adalah luas segitiga OAB. Ya, M-nya. Kemudian momen terhadap sumbu Y. Untuk mencari S bar terhadap sumbu Y. Untuk mencari S bar, momen terhadap sumbu Y sama dengan apa? Luasnya, M ini luasnya. Bisa luas, bisa panjang kurva, bisa apa? Volume ya, dikali dengan jarak mendatar X barnya. Atau lihat gambarnya. Mana itu? Yang jarak mendatarnya kalau saya kasih warna lain ini biru. Ini jarak mendatarnya ini. Ini adalah X bar. Kalau ini adalah Y bar. Enak. Oke. X barnya. X bar adalah jarak mendatar. Sehingga berapa X-nya? Di sini X sama dengan berapa X barnya? Momen dari sumbu Y dibagi luasnya. Nah, luasnya sendiri tadi kita boleh tulis ya. Memang jawabnya 9, tapi ini kita tulis untuk menolong apa tadi? Yang di depan tadi apa? Ini double integral ya. Double integral apa ini delta ya. Delta itu adalah koefisien kerapatannya dikali d area. Berarti di sini double integral delta x, y d area. Di sini kali apa? Bukan S bar. Jarak mendatarnya berarti X kan? X. X. X barnya kan di depan. Ngerti enggak nih? Ya, ini sama penerapan nih? Sama-sama.
Belum. Ya mau ngecek nanti. Oke ya, ini X bar ya, yang kita cari sini X. Oke, nah baru X bar sama dengan I moment ini. Jadi tadi gak X-nya apa tadi? X-nya dari 0 sampai 6, Y-nya dari berapa? 0 sampai 6 kurang X per 2. Terus ini delta X, Y. Terus ini apa? DY. Terus ini apa? DX. Ini DR ya. Per. Nah ini udah tahu 9. 9. Gitu. Kan lebih enak gitu kan? Ya enggak? Kan M-nya 9 enggak? Per M. Oh, tulis M dulu deh. Aku nanti saya bingung. Ini per M. Nah. Sehingga S barnya berapa? S barnya adalah X-nya dari 0 sampai 6. Y-nya dari 0 sampai 6 kurang X per 2. Terus ini delta X, Y-nya 1. Ya, koefisien kerapatannya. Terus dikali sini DY. Sini apa? DX. Ini disebut D area. Ya. Per M-nya 9. Jadi perhatiin apa saya puisi nanti ya. Supaya tahu Anda tuh ngerti tidak. Oke, dari X sama dengan 0 sampai 6 enggak perhatian nanti bingung. Yang punya X siapa sini? DX ya. DX terus yang Y dari 0 sampai 6 kurang X per 2. Satunya boleh hilang, tinggal DY saja. Ya enggak? Yang kita kerjakan yang belakang dulu per 9. Berapa? Berapa X bar? X-nya dari 0 sampai 6, DX. Nah, ini selesaikan integral DY. Oh, ini ada kali X tadi ya. Sorry. Ini ada kali X tadi kan. Ini ada X. Jadi X-nya boleh keluar. Sini X-nya. Berarti ini X dx ya. X dx. Terus ini tinggal apa? Integral DY. Y. Agak batas 0 sampai 6 kurang X per 2. Per 9. Jadi hasilnya integral X dari 0 sampai 6. Integral, ya ini jangan dihitung dulu ya. Y agak batas, Y batas atas adalah 6 kurang X per 2 dikurang Y batas bawah 0. Ya, nah? Per 9. Hasilnya apa? Oh, ini setengah boleh keluar ya. Setengahnya keluar di atas. Terus ini X-nya dari 0 sampai 6. Berarti ini X kali 6 kurang X enggak? Per 2-nya udah keluar per 9. Hasilnya apa? Setengah kali integral, ini kalian dulu, sorry. Kalian dulu ya, supaya mudah. Kali X dari 0 sampai 6. Kali 6. 6X. Kali min X kuadrat. DX. Ini ada DX-nya. Per 9. Sehingga X barnya adalah setengah kali, nah hitung nih. Integral dari 6X. 6 kali X pangkat 1 setengah X kuadrat. Ya, hasilnya nanti 3X kuadrat. Min integral X pangkat 2 1/2 tambah 1 1/3. Ya enggak? Sepertiga X pangkat 3. Agak batas 0,6 per 9. Hasilnya setengah kali, ini berapa nih? 3X kuadrat min sepertiga X pangkat 3 per, agak batas 0 sampai 6. Sorry. Per 9. Ini 9-nya kecil aja nih. Kok bisa pulau gini nih? 9-nya dikecil aja. Sehingga S bar berapa? Setengah kali 3 kali 6 kuadrat dikurang 0 kuadrat dikurang sepertiga kali
6/3 dikurang 0/3 per, ya, kurung setengah kalinya, ya, per semuanya 9. Berapa hasilnya ini? 0, 0 boleh hilang, ya. Nolnya tidak usah dilihat. Jadi tinggal apa? Setengah kali berapa? 6 korak berapa? 36 kali 3 berapa? Hah? 36 108, ya. 3 kali 6 kan 18. 3 kali 3 9,110 itu. Min. Ini 6/3 216, ya. Per 3. Ya, 72. Per 9. Maka X bar berapa? X bar adalah setengah kali berapa? Setengah kali 108 kurang 72 per 9. Berapa? Setengah kali ini kurang 36, ya. Per 9. Hasilnya 18 per 9 berapa? 2, ya. Ya, hasilnya 2, betul. Hasilnya 2. Sama dengan 2. Ini X barnya selesai ini. Sebentar lagi Y barnya. Kalau dari kamar itu enggak. Kalau 6 sepertiga dari 6 berapa? 2. Kan betul kan? Nanti tingginya berapa? 3. Sepertiga dari 3 berapa? 1. 1,3 pusat pasang. Ya. Kita lihat dari kamu. Nah, ini sekarang kita cari Y bar. Momen terhadap sumbu X. Terhadap sumbu X gimana? Momen tersumbu X, MX adalah luasnya dikali jarak vertikal. Jarak vertikal apa? Y. Y bar. Berapa Y bar? Y bar adalah momen dari sumbu X dibagi M. Nah, momen dari sumbu X apa? X-nya dari 0 sampai 6, Y-nya dari 0 sampai 6. 6 kurang X per 2. Terus, di sini ada delta luas, kan deltanya ini 1 nilainya kali D area. Tetapi sini kali apa? Kalau ini Y bar, sini Y. Lawan dari Y apa? Kalau momen sumber itu apa? Vertikal kan? Vertikal itu Y atau X? Y, berarti Y sini. Jadi ya, kalau jarak sumbu Y, horizontal X. Jadi ada Y, ya, Y. Per M-nya sendiri adalah 9. Jadi Y barnya berapa? Halo? Berapa Y barnya? Ini? X-nya dari 0 sampai 6. Y-nya dari 0 sampai 6 kurang X per 2. Ini ada Y, di mana delta X, Y-nya 1. Given, ya, diketahui. Given. Kali DA. Ini Y, ini apa? DY, X, sama semua. DX. Per 9, berapa tadi? 9, ya? Betul, ya? 9. Nah, kita hitung nih, Y barnya berapa? Y bar sama dengan apa? Keluarkan. Jadi yang kita keluarkan nih X, ya, DX, ya. Yang bisa keluar DX berarti X-nya dari 0 sampai 6 DX, Y-nya dari 0 sampai 6 kurang X per 2. Sini apa tadi? Y, ya. Y DY, betul. Y DY. Nah, ini yang dikerjakan yang momen tata sumbu X nih. Per 9. Berapa ada? X dari 0 sampai 6 DX. Nah, ini integral Y pangkat 1 berapa? Per 1 tambah 1, Y pangkat 1 tambah 1. Agak batas 0 sampai 6 kurang X per 2. Per 9. Ya. Jadi hasilnya Y bar adalah
setengahnya boleh keluar ya. Setengah keluar, tinggal X dari 0 sampai 6 dx. Terus setengah boleh keluar ya. Dimasukkan nih, Y kuadrat batas atas apa? 6 kurang X per 2 kurung kuadrat dikurang 0 kuadrat. Per semuanya 9. Sehingga Y bar adalah setengah kali apa? X dari 0 sampai 6. Ini artinya ini 6 kurang X kurung kuadrat per 4 lah. Dx per 9. Nah, terserah ini mau caranya dikorak dulu atau pakai U pangkat NDU. Boleh ya. Terserah. Mau dikorakkan boleh, tidak korak juga boleh. Ya. Jadi ini seperempat kali seperdua kali mas seperempat ini berapa? Seperdelapan ya. Halo? Seperdelapan. Kemudian ini terserah ini mau modelnya yang mau dikorakkan dulu. Kalau pangkatnya tinggi jangan ya. Pakai U pangkat 2 DU. Nah, kalau pakai itu boleh ini. Integral X dari 0 sampai 6. 6 kurang X kuadrat. 6 kurang. Ini kalau pangkat tinggi ya. Pangkat N. DU. U-nya 6 kurang X. Per 9. Ini hati-hati ini. Ini turunannya berapa nih? 6 turunannya 0. X turunannya 1 kurung dx. Hasilnya apa? Min dx ya. Berarti di depannya kali sepermin 1 ya. Min 1 nak. Sepermin 1. Ya nak. Karena min 1 kali min dx kan dx plus dx. Plus 1 dx. Ya kan? Pusing. Nah, jadinya berapa ini? Y bar sama dengan apa? Min 1/8 kali integral dari U pangkat NDU apa? 1/2 tambah 1 1/3. U-nya 6 kurang X. Pangkat 2 tambah 1, 3. Harga batas 0,6. Ya. Begini. Jelas? Ya. Oh, ini 6 diturunkan 0. Hah, 2. U pangkat 2 DU. Turun saya apa? Integral. 1/2 tambah 1. Bahan dari rumus. Integral U pangkat NDU. 1/n plus 1. U pangkat N plus 1. Lupa. Ini. Dasarnya ini kan. Apa rumusnya? 1/pangkat tambah 1. X pangkat tambah 1. Tambah C ini kan. Tak tentu. Kalau ini U pangkat NDU. Ini rumusnya sama 1/n plus 1. U pangkat N plus 1 tambah C. Jelas kan? Kalau pangkat 2 berarti 1/2 tambah 1 1/3 enggak? X pangkat 2 tambah 1 pangkatnya U pangkat 3 enggak? Ya, hati-hati ini perhatikan. Nah, sehingga ini jadi apa? Per 9. Ya, nah ini menjadi berapa lagi nih? Min 1/24. Ya, min 1/24. Terus ini dimasukkan lah batas atasnya 6. Berarti ini 6 dikurang X batas atas 6 pangkat 3 dikurang 6 dikurang 0 pangkat 3 per 9. 6 kurang 0 ya. Halo? 6 kurang 0 kan? 0 pangkat 3. Berarti ini hilang nggak nih? 6 kurang 6 kan 0 nih. Berarti ini hilang. Jadi 0 ya. Jadi min. Nah, min 6 pangkat 3. Berapa tuh? Jadi ini hasilnya. Y bar apa? Y bar sama dengan berapa nih? Min 1/24. Min 1/24 dikali apa nih? Ini 0. Ya, tulis boleh 0. Ya, 6 kurang 6, 0 kan pangkat 3 0 dikurang berapa tuh? 6 kurang 6 kurang 0, 6 pangkat 3. 6 pangkat 3. 6 pangkat 3 berapa? 216 ya.
Halo. 216 per 9. Nah, berapa nih? Ini min kali min plus. 216 ini 9 kali 4. Iya ya. Coba 24 kali 9. 9 kali 4, 36. 3. 9 kali 2, 18 tambah 216. Berarti ini plus 9. 9 bagi 9, 1. Jadi pusat massa untuk ini adalah X bar, Y bar. Jadi pusat massa, X barnya tadi berapa? 2. Hati-hati, X-nya 2, Y-nya 1. Nah, jelas sampai sini. Kurang 5 menit. Ya. Baik, kita sampai sini ada pertanyaan? Ada? Tidak ada. Saya mau absen nih. Tutup dulu. On. Pusat massa. Kemudian ada yang ngerti ini apanya besar, jadi saya kecilin itu gimana? Ini yang ada di apa? Nah itu kegedean ini tendernya tidak kelihatan sih ya, hati-hati kabel ya. Caranya ini apa tuh? Hah? Kontrol min. Oh, kontrol min. Oh ya udah cukup. Ya ya, terima kasih. Oh, enggak, bisa juga Pak ini Bapak. Oh ya, mini sini ya. Ini tadi di 15. Ya ini tendernya saya mau cari enggak ketemu. Oke, thank you. Kalau mau itu plus ya. Kalau mau gede kontrol Plus. Thank you. Ya, saya terima kasih. Ya, input. Oke, ini saya stop dulu ya. Supaya absennya nggak masuk dalam apa nih. Share. Bentar. Ini saya kan.